Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eri Murniasi, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk 42500131134. Hari ini saya akan mengambil video praktek pembelajaran kelas 5 di SDS 2 Me fase C dengan materi Aku Anak Soleh Indahnya Saling Menghargai dengan metode pembelajaran Deep Learning. Mohon arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh teman kita Riyad. Silakan maju Riyad. Sikap membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi wabil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, semua hari ini masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Zara sama Kimora kenapa? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang hari ini sakit Allah berikan kesembuhan. Amin ya robbal. Amin. Apa kabar anak soleh dan soleha? Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, diulang ya. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu mau nanya nih, sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian apa yang kalian lakukan? Sarapan, memakai baju, mandi, beribadah. Ada yang paling penting, salim dan memberi salam kepada orang tua. Harus pamit ya. Kita berdiri dulu yuk, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia. Hebat. Berdiri lagi ya. Ada 7 kebiasaan Anak-anak Indonesia hebat. bangun tidur, Pagi beribadah,
sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, tidur cepat, beristirahat. Ya, sebelum kita memulai materi selanjutnya, silahkan duduk. Ya, sebelum kita memulai materi selanjutnya, Ibu akan bertanya dulu materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Asmaul Husna. Ya, pinter, Asmaul Husna. Coba Ibu mau bertanya, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik, Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa nama-nama Allah yang baik? 99. Tapi karena di kelas 5 ini kita membahasnya itu hanya yang tertentu saja. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya nih. Nama-nama Asmaul Husna. Oke, Al-Muhyi artinya apa? Al-Muhyi, Arsyah. Allah Maha menghidupkan. Allah Maha menghidupkan, pinter. Al-Mumit, Zafa, Allah Maha mematikan. pinter. Kemudian Al-Qayyum, Najwa, Allah Maha berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir nih, Al-Ba'is, siapa yang tahu? Oh ya, Askia, silakan. Allah Maha membangkitkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah anak-anak kelas 5 SDS 2 Mei semuanya pintar-pintar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau menanyakan kesepakatan kelas. Apa aja sih kesepakatan kelas kita? Ayo, apa saja? Ya, apa saja ini? Mengikuti pembelajaran dengan baik. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian selanjutnya, siapa lagi? Aruna. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga. Ya, Najwa. Menyelesaikan tugas. Sudah sepakat, teman-teman? Sepakat. Oke. Oke, sebelumnya Ibu akan menanyakan pembelajaran ini. Anak-anak, bagaimana cara kita menyikapi sebuah perbedaan? Menghormatinya, menghargainya. Kemudian saling menghargai karena itu adalah sifat yang terpuji. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk semangat. Ya, sekali lagi tepuk semangat. Pintar semua. Oke anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami pentingnya keberagaman. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, keragaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi dan persatuan. Kemudian yang keempat adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Di dalam satu kelas ada sebuah kegiatan pembagian kelompok. Ya, ada pembagian kelompok. Perhatikan ya, teman-teman. Nah, di dalam kelas ini ada satu orang, dia itu berbeda dalam suku bahasa, suku budayanya, kemudian dari kulitnya, dia paling berbeda di antara yang lain. Nah, jadinya teman-teman itu di dalam satu kelas itu tidak ada yang mau berkelompok dengan dia. Nah, kalian melihat hal yang seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Menerimanya, mengajaknya, apalagi
Bergaul dengan dia. Bergaul dengan dia, ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghargai, ya. Kemudian memahami, kita harus bertoleransi, ya. Ibu akan memutarkan sebuah video. Silakan disimak ya. Seperti berlian berseramik Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, roh yang hidup, yang mereka dimiliki. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sudah? Tepuk tangan dulu dong. Oke, Ibu akan bertanya, apa yang kalian temukan dalam video yang barusan kalian tonton? Keragaman budaya, agama, suku, dan sudut pandang. Jadi bermacam-macam ya tadi, ada budayanya, sukunya, kemudian apalagi? Agamanya, bahasanya itu berbeda-beda. Karena kita di mana? Di Indonesia. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi. Materi tentang bab 3, aku anak soleh, indahnya saling menghargai. Ya, silakan diperhatikan PowerPoint-nya. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah perbedaan dalam budaya, adat, agama, dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kaya akan keberagaman karena memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan ratusan suku dan bahasa. Ada pulau apa saja di Indonesia? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kalimantan, Pulau Sunda. Pulau Kalimantan. Sulawesi, pinter. Apalagi? Sumatera, bagus. Apalagi? Padang. Padang bagian dari Sumatera ya. Kemudian apalagi? Nusa Tenggara. Kemudian apalagi? Ada yang daerah sebelah sana timur? Papua ya. Keragaman Indonesia itu ada 4 ya. Ada suku bangsa, tradisi, budaya, agama, dan bahasa daerah ya. Jadi karena banyaknya keragaman di Indonesia, maka kita harus saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh memperolok-olok teman. Misalnya dia suku bangsanya beda seperti kita. Tradisi budayanya beda ya seperti kita. Agamanya beda, maka kita harus menghormati dan bertoleransi, memberikan sikap toleransi kepada teman kita yang berbeda agama. Kemudian bahasa daerah. Nah, biasanya nih kalau bahasa daerah teman-teman suka nih mengejek teman-teman yang lain. Misalnya dia dari logat bahasanya kan suka berbeda-beda ya. Seperti orang Madura, orang Jawa, ya, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, ada yang bahasa Timur, orang-orang Papua itu berbeda-beda. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian, perhatikan keragaman suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Ya, 300 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau. Setiap suku memiliki ciri khas, adat, tradisi, dan sistem kekerabatan. Contoh suku Dayak ya yang tadi Ibu sebutkan, ada suku Jawa ya, ada suku Sunda ya, suku Melayu, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang Ibu tanya, di sini yang suku Jawa siapa? Ada nggak yang orang Jawa nih? Ya, Najwa, Aini, kemudian Arsya ya, Arka. Oh iya, Azkia, Masya Allah ya. Kemudian ada yang sangat
biasa kita suka temukan hanya suku Jawa dan suku Sunda. Nah, untuk suku Sunda di sini ada nggak? Nah, Riyad sama Aruna. Ada lagi Dava ya. Jadi kita harus saling menghargai. Berarti di antara kita semua sudah menjadi keberagaman ya. Sudah menjadi keragaman suku bangsa. Keragaman tradisi budaya. Budaya Indonesia mencakup seni, tarian, pakaian adat, makanan, dan upacara tradisional. Contoh budaya tari kuda lumping itu dari Pulau Jawa. Siapa yang udah pernah ngeliat? Tari kuda lumping. Ya, pakai kuda-kudaan ya. Nah, itu dari budaya dari Jawa. Kemudian tari pendet dari Bali. Siapa yang udah pernah lihat? Ya, tari pendet tuh yang biasanya yang matanya tajam itu loh, ya kan? Dia lirikan matanya bagus ya. Kemudian, tradisi seperti Rambu Solo Toraja dari Toraja ya, dan masih banyak lagi, masih banyak lagi. Ya, kita akan membahas tentang ayat tentang keberagaman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, jadi sudah jelas nih di ayatnya. Mau seperti apapun suku, bangsa, budaya, bahasa, tetap yang dilihat itu di mata Allah apanya? Ketakwaannya. Jadi ketakwaannya yang dilihat sama Allah. Jadi Allah tidak melihat dari sisi manapun seseorang hambanya, melainkan ketakwaannya. Jadi pesan dari Allah, kita harus berlomba-lomba dalam bertakwa. Kita harus bertakwa kepada Allah, tidak untuk membeda-bedakan keragaman budaya, suku yang sebagaimana banyaknya. Apa yang paling terpenting di mata Allah adalah apa yang ketakwaannya. Oke, keragaman agama. Wah, banyak nih keragaman agama. Ada agama apa? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, macam-macam ya. Banyak nggak? Banyak. Nah, sekarang ibu tanya, temannya ada nggak yang beragama Katolik? Ada. Kemudian ada yang Kristen? Ada yang Hindu? Ada yang Buddha? Ada yang Konghucu? Ada ya. Keragaman bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional dan pemersatu. Jadi di setiap wilayah itu memiliki bahasanya masing-masing. Nah, bahasa Indonesia ini menjadi pemersatu di antara kita semua untuk saling mengerti bahasanya ya. Toleransi terhadap keragaman. Apa saja? Bersikap menghormati dan menghargai, tidak mengejek budaya dan atau tradisi orang lain. Ikut melestarikan budaya lokal. Kemudian yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan lintas budaya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, baca bersama-sama. Memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan penghalang. Hidup rukun meski berbeda agama, suku atau budaya.
Manusia sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Manusia adalah khalifah, yaitu pemimpin di bumi. Tugas khalifah adalah menjaga dan mengatur bumi agar tetap baik. Manusia diberi akal dan hati untuk memilih yang baik, menjauhi kerusakan, dan menghargai perbedaan setiap sudut pandang. Nah, jadi di dalam diri kita ini adalah manusia yang sebagai khalifah. Kita ini pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Untuk di muka bumi ini. Jadi kita sebagai pemimpin harus apa? Memimpin terutama diri kita sendiri. Diri kita sendiri menjaga, mengatur bumi untuk tetap baik, tidak merusak, tidak membuat kerusakan, ya. Kita tetap menjaga semuanya untuk melestarikan bumi. Kemudian menjauhi kerusakan, menghargai perbedaan setiap sudut pandang. Itulah seorang pemimpin, jiwa seorang pemimpin, ya. Kita harus menghargai perbedaan setiap sudut pandang, ya. Kemudian menjauhi kerusakan pendapat-pendapat dan sudut pandang teman-teman, kita harus hargai, ya. Itulah jiwa seorang pemimpin. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Arka. Apa yang terjadi apabila kita tidak saling menghargai? Apabila kita tidak saling menghargai, maka akan terjadi sebuah perpecahan, ya, perselisihan, ya, dan perpecahan dan perselisihan ini adalah perbuatan yang tidak terpuji. Maka ketika kita memiliki perbedaan, maka kita harus saling menghargai. Ada lagi yang ingin bertanya? Aruna? Contoh sikap toleransi seperti apa? Nah, nih sekarang Ibu akan menjelaskan contoh sikap toleransi seperti apa. Contohnya seperti tadi nih, hari ini hari Jumat kita melaksanakan pengajian bulanan. Nah, kalau pengajian itu beragama apa berarti? Islam. Nah, di saat teman-teman kita yang tidak beragama Islam, dia tetap mengikuti, maksudnya tidak mengganggu, ya, teman kita yang tidak beragama Islam, dia tidak mengganggu kegiatan pengajian, ya, terus dia tidak membuat keributan, sehingga kita tetap melaksanakan pengajian dengan baik dan tertib. Itu namanya toleransi. Nah, nanti sebaliknya, ketika teman kita yang beda agamanya dengan kita sedang beribadah, maka kita harus bertoleransi, menghormati, menghargai, dan tidak membuat keributan, tidak mengganggu ibadahnya, ya, ibadah yang sedang dia lakukan. Ya, sekarang Ibu akan memberikan LKPD. Ibu akan memberikan LKPD. Silakan kalian membuat kelompok, ya. Sudah dibentuk kelompoknya? Ya, Ibu akan memberikan LKPD. Silakan kalian berdiskusi. Ini suku yang ada di kita di Jakarta. Betawi. Sudah? Ayo dikumpulkan.
Ya, karena sudah selesai hasil diskusinya, maka setiap kelompok nanti akan mendapatkan tugas. Yang kelompok pertama akan memberikan presentasinya, kemudian kelompok kedua dan yang kelompok ketiga akan menyimpulkan ya. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Azkia akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Azkia dipegang. Aku punya teman namanya Ica. Kita selalu bermain bersama. Walaupun kita berbeda suku, adat istiadat, dan bahasa, aku tetap berteman dan bermain bersama dia. Meskipun dia berbeda dari kita tetap harus berteman dengan dia. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Ya, tepuk tangan untuk Azkia. Kemudian untuk kelompok selanjutnya akan mempresentasikan tentang suku budaya yang akan disampaikan oleh Zafa. Silakan Zafa maju. Ini adalah suku Sasak. Ya, kemudian Ini suku Bali. ya. Ini adalah baju suku Bali. Ya, kemudian selanjutnya. Ini adalah baju suku Sabu. Kemudian selanjutnya. Ini adalah baju suku Jawa. Ya, tepuk tangan untuk Zafa. Terima kasih Zafa. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi pembelajaran kali ini? Paham. Oke, Ibu akan memberikan tugas yaitu word wall, berupa word wall. Jadi linknya sudah Ibu share. Silakan kalian buka handphonenya, kerjakan word wall-nya dengan baik dan benar. Ada yang kesulitan? Satu aja, sayang. Iya, betul. Satu saja. Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengevaluasi materi pertemuan kali ini. Ya, handphonenya sudah disimpan? Ya. Sudah. Ya, sekarang anak-anak semuanya berdiri sebelum kita mengerjakan soal evaluasi. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1. Ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, silakan duduk lagi. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Jangan lupa diberi nama. Sudah? Belum. Ya, tanggalnya, harinya. Sekarang tanggal 10 bulan 10 2025. Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Ini tentang materi aku Baik, anak soleh alhamdulillah, adalah karena tes sebagai umat evaluasinya muslim sudah dikerjakan kita semua. harus memiliki sikap Nanti Ibu saling akan menghargai periksa. dalam perbedaan Apabila pendapat, ada yang suku, nilainya di bawah budaya, dari dan agama. KKTP, maka Karena saling Ibu menghargai akan memberikan adalah tugas di perbuatan pertemuan anak-anak yang soleh. selanjutnya.
Terima Tepuk kasih. tangan konsentrasi. Diulangi, tepuk konsentrasi. Baik, untuk kegiatan selanjutnya akan dibacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang akan dibacakan oleh Aini. Silakan Aini maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kelompok kami tentang Oke, untuk selanjutnya Ibu akan merefleksi kalian bagaimana pembelajaran kali ini, apakah menyenangkan atau membosankan atau kalian tidak merasa nyaman ya. Jadi silakan kalian tulis refleksi pembelajaran kali ini. Sudah semua? Baik, sudah selesai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang manusia sebagai khalifah lebih luas lagi. Ya, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Riyad. Silakan Riyad. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.